Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ujian langsung dua ya, yaitu UTS dan UAS. Akan sedikit saya jelaskan mengenai sejarah peradaban Islam zamannya Rasulullah ya, yang jelas kalian semuanya sudah tahu, mulai Rasulullah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian meninggal Rasulullah digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Ini merupakan orang yang sangat tegas dalam melaksanakan hukum Islam, hukum Allah ya. Yaitu dapat dilihat ketika Khalifah Abu Bakar memerangi orang Islam yang murtad dan yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah ya. Seperti Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, sehingga tidak terelakkan lagi terjadinya perang. Abu Bakar Siddiq juga memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ya, karena membayar zakat adalah rukun Islam, maka setiap orang Islam diwajibkan membayar zakat ya. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dilahirkan pada tahun ke-13 setelah tahun gajah. Dia adalah orang yang terkemuka dari kalangan bangsa Quraisy, dan dia juga berperan sebagai duta di masa jahiliyah. Ini Umar bin Khattab, ini keras ini ya. Karena sifat karakteristik, sifat sikap Khalifah Umar bin Khattab itu adalah salah satunya adalah keras dan tegas. Dia juga pemberani ya, cerdas. Kemudian Utsman bin Affan, dia lahir di bulan ke-6 tahun gajah, termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam ya. Utsman bin Affan ini menikah dengan putri Rasulullah, Ruqayyah, sebelum kenabian ya, dan meninggal waktu malam perang Badar. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Karena menikahi 2 orang putri Nabi, maka Utsman dijuluki dengan Dzunurain, yaitu pemilik 2 cahaya, yang punya sifat dermawan, cerdas, sabar. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ini adalah putra dari Abu Thalib ya, ibunya Fatimah masuk Islam mengikuti hijrah ke Madinah. Itu Sayyidina Ali itu termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, as-sabiqunal awwalun ini. Dia juga menantu Rasulullah setelah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ini ya. Diceritakan mengenai pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bahwa Ibnu Sa'ad berkata, Ali telah dibaiat sebagai khalifah pada pagi hari setelah pembunuhan Utsman di Madinah. Semua sahabat membaiatnya, dan diceritakan sahabat Tolhah, Ubaidillah, dan Zubair bin Awam membaiat dengan perasaan enggan satu dan tidak mengenakan ya. Sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perang onta antara Tolhah, kemudian Zubair, dan Siti Aisyah, Siti Rasulullah, yang menuntut balas agar pembunuh sahabat Utsman bin Affan itu diadili. Nah, kemudian muncul dinasti Umayyah.
Ini dimulai pada saat terjadinya perang Siffin yang mengakibatkan pertumpahan darah sama kaum muslimin. Hal ini pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib melihat keadaan demikian sehingga memaksa Ali berdamai dengan kaum yang bersekongkol yang melengsarkan kursi kedudukan Ali dari kekhalifahan. Kaum itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan membuat perjanjian damai dengan syarat yang merugikan Sayyidina Ali pada saat itu ya, dan termasuk yang salah satu yang memperpecah belahkan Islam. Setelah terbunuhnya Ali, akhirnya umat Islam membutuhkan pemimpin. Akhirnya diberilah putranya Sayyidina Ali, yaitu Hasan bin Ali. Tapi kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah itu adalah kemunduran dinasti Umayyah, dimulai dengan gugurnya Umar bin Abdul Aziz, mantunya Sulaiman. Meskipun beliau orang yang taat beragama, tapi banyak faktor yang membuat runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Salah satunya adalah kurang adanya dukungan rakyat ya. Akhirnya pertempuran terakhir antara pasukan Abbasiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani ya. Kemudian Damaskus jatuh ke tangan kekuasaan Bani Abbasiyah. Berikutnya adalah dinasti Aghlabiyah. Ini dinasti Idrisiyah, itu merupakan dinasti pertama pada masa pemerintahan Abbasiyah. Sebagaimana telah diketahui bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid pada saat itu merasa terancam dengan hadirnya dinasti Idrisiyah. Kemudian ia mengirimkan Sulaiman untuk menjadi mata-mata dan berpura-pura menentang Daulah Abbasiyah pada saat itu. Dinasti Aghlabiyah ini adalah merupakan tonggak terpenting dalam konflik yang berkepanjangan antara Asia dan Eropa yang pada saat itu dipimpin oleh Ziyadatullah dan seterusnya. Nah, berikutnya dinasti Fatimiyah. Ini merupakan pengejawantahan terlembaganya, yaitu sekte Syiah Islamiyah dalam realitas sejarah. Gerakan Islamiyah terdiri dari kelompok Syiah yang berpendapat bahwa Ismail ibnu Ja'far As-Shadiq itu bukannya Musa yang berperan sebagai imam ketujuh menggantikan ayahnya. Dinasti Fatimiyah itu diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, yaitu putranya Nabi Muhammad SAW. Fatimah itu makanya dinastinya namanya dinasti Fatimiyah. Nah, kemajuan yang dicapai pada bidang kebudayaan saya itu yang paling sampai sekarang masih ada, itu Masjid Al-Azhar ya. Itu sebagai pusat pengkajian Islam dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh kelompok Syiah maupun Sunni, dan masih banyak lagi. Kemudian munculnya dinasti Ayyubiyah, dinasti Muslim dari bangsa Kurdi yang menguasai Mesir, Suriah, Yaman dan seterusnya, yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, bersama dengan Sirkuh menaklukkan Mesir. Ini akhirnya ini keberhasilan ya, sampai perluasan daerah kekuasaan Salahuddin. Setelah kematian Salahuddin,
anak lakinya berebut pembagian kekaisaran. Kemudian hingga pada tahun 1200 yaitu adik Salahuddin Al-Adil itu berhasil mengambil alih atas seluruh kekaisaran. Ayyubiyah akhirnya terus menguasai Damaskus dan Aleppo hingga tahun 1260 ketika mereka dikuasai oleh Mongol, dan setelahnya kekalahan Mongol seluruh Suriah jatuh ke Mamluk. Yang terakhir adalah perang salib, itu perang kaum Kristen yang menggunakan lambang salib. Latar belakangnya terjadinya perang salib itu karena orang Kristen ketika berziarah di kota suci Yerusalem diganggu, bahkan ada yang dibunuh oleh kaum Bani Saljuk atau orang Turki biasa itu. Nah, untuk soal itu tadi mukaddimah ya, sedikit uraian mengenai apa yang kita bahas. Untuk soal UTS di tengah semester saya kasih hanya 3 soal. Setelah saya jelaskan mulai awal sampai akhir tadi, akhirnya muncul pertanyaan. Itu yang pertama, soal yang pertama, jelaskan dan sebutkan kemajuan peradaban yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah. Jelaskan dan sebutkan kemajuan peradaban yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Nomor 2, jelaskan puncak kejayaan atau zaman keemasan Golden Age peradaban Islam pada masa Khilafah Bani Abbasiyah. Jelaskan puncak kejayaan atau zaman keemasan peradaban Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Soal yang terakhir, nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan zaman Renaissance di Eropa dan mengapa Renaissance itu muncul. Itu soal UTS. Kemudian untuk soal UAS-nya langsung saja ini ya. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan secara singkat karakteristik dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebutkan dan jelaskan secara singkat karakteristik dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nomor 1. Kemudian nomor 2, bagaimanakah perjalanan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga beliau bisa mendirikan Daulah Bani Umayyah, menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Hasan bin Ali. Bagaimanakah perjalanan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga beliau bisa mendirikan Daulah Bani Umayyah, menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Hasan bin Ali. Tadi sudah saya ceritakan. Kemudian nomor 3, jelaskan secara singkat masa disintegrasi yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Jelaskan secara singkat masa disintegrasi yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Nomor 4, mengapa Islam tertarik untuk melakukan perluasan wilayah di Spanyol? Mengapa Islam tertarik untuk melakukan perluasan wilayah di Spanyol? Soal terakhir nomor 5, jelaskan alasan mengapa
dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang dengan tegas oleh kafir Quraisy Mekah, sedangkan penduduk Madinah menerima dengan baik dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Jelaskan alasan mengapa dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang dengan tegas oleh kafir Quraisy Mekah, sedangkan penduduk Madinah menerima dengan baik dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Baca soal UTS dan UAS silakan dikerjakan ya lewat Google Classroom ya, hari ini. Baca, kurang biasa maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.